menemani malam. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ming, malam. Ya, selalu semangat Ming. Bersama Tuhan ya. Tidak pernah merasa capek untuk melayani Tuhan. Karena itu kesukaan kita. Jenny malam yang ada di Blitar. Foni, Nana Tian, ya. Sipora Agnes, Paulus, ya. Suparti. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih buat malam ini. Kami tetap mau bersemangat untuk mendengar firman pesan-Mu. Apa yang Kau ingin lakukan buat setiap kami Tuhan melalui firman. Engkau ingin kami semua belajar ketaatan, karena tanpa ketaatan kami ini bukan siapa-siapa. Kami juga Tuhan mau terus belajar setia kepada Tuhan tanpa menuntut hasil, karena kami tahu Tuhan sudah memberi yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, malam semuanya tetap semangat, tetap sukacita, happy Sunday ya. Hari ini khotbah yang saya tadi pagi khotbahkan ya. Gereja memberi saya topik tentang Man of God. Wow, saya pikir luar biasa ya. Saya perlu khotbahkan juga supaya di hari-hari ini banyak orang mengerti apa tujuan hidup. Kenapa Tuhan izinkan kita berproses? Kenapa Tuhan itu izinkan kita masuk dapur api, izinkan kita ngalami banyak tantangan. Kenapa Bu Eli? Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sulit. Pastikan hari ini Tuhan tidak punya tujuan yang buruk, itu pasti. Bahkan seharusnya ya nanti kalau saudara tidak capek setelah dari live ini pindah ke live ya di TikTok, nanti saudara lihat ya bagaimana nanti nggak ada alasan buat kita ini susah. Hari ini kalau kita tahu bahwa di balik semua ini Tuhan itu tetap baik, maka seharusnya kita itu semangat ya. Malam ini saya juga bersyukur bantu doa ya. Saya itu bergumul sama Tuhan, cepet tuh dijawab sama Tuhan. Saya lagi bilang gini, Tuhan, saya punya kerinduan ya untuk masuk di anak-anak muda, tapi saya nggak tahu caranya memulainya dari mana. Kayak Tuhan taruh hati saya sesuatu, Tuhan tuh kayak bicara gini, kamu mulai berkhotbah untuk anak-anak muda, untuk ibu-ibu yang mulai hari ini struggle dengan anak-anak ya. Tanpa saya sadari, kemarin waktu saya ada di Bali ya, tiba-tiba ada seorang yang dipertemukan, tidak sengaja saudara ya, tanpa saya sengaja, tanpa di planning, tiba-tiba ibu ini menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya, dan ini yang luar biasa. Saya cuma bilang Tuhan, kalau memang Tuhan itu buka jalan, pasti ada orang yang dikirim itu juga tepat seperti apa yang kita butuhkan ya. Nanti ibu ini minggu depan akan bersaksi bagaimana jalan cerita hidupnya lewat peristiwa di mana dia punya 4 orang anak ya. Anak yang pertama itu berencana bunuh diri, anak yang kedua juga berencana bunuh diri. Bahkan kalau ibu ini cerita, anak ini selalu membawa tali ya, cutter. Kalau sewaktu-waktu dia mau bunuh diri, itu sudah dipersiapkan di tasnya. Jadi kalau kemana-mana, dia selalu sedia alat untuk menyiapkan dia bisa meninggal sewaktu-waktu. Makanya hati-hati hari ini kita percaya bahwa kita ini sebagai seorang tua ya, orang tua, kita hari ini butuh firman untuk mengendalikan seluruh masalah di dalam kehidupan rumah tangga kita, termasuk anak-anak. Jangan pernah dianggap remeh ya. Kenapa anaknya bisa seperti itu? Karena anak ini kehilangan figur seorang papa yang membuat anak-anaknya 4 itu benar-benar dibawa depresi. Makanya malam ini saya berkhotbah tentang bagaimana ya, kalau saya mikirkan hidup manusia ini hari-hari ini seperti horor.
Saya juga ketemu dengan seorang ibu yang berkata, Bu, bantu doa saya, dukung saya ini barusan kehilangan suami yang meninggal, suaminya meninggal di istri yang keempat. Hah, saya kaget, istrinya 4, iya Bu, meninggal ya di tangan istri yang keempat. Ibu tahu pada waktu meninggal si istri keempat menyerahkan kepada saya istri pertamanya. Lah kok sudah jadi mayat diserahkan ke saya toh Bu? Dari gitu. Tapi saya sudah ngampuni Bu, saya bersyukur selama ini hubungan kami baik dan sebagainya. Ya, kita semua hari ini tidak pernah tahu misteri apa yang terjadi di dalam kehidupan. Satu hal, kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi, pastikan saudara jangan pernah kehilangan bagaimana hari-hari ini siapa diri kita di hadapan Allah. Suami kita sudah jadi alatnya iblis, ya mungkin pelakor dan sebagainya. Mungkin anak-anakmu juga hari ini sudah jadi alatnya iblis. Mungkin ada banyak bapak-bapak yang juga lagi berjuang buat anak, buat istrinya. Pastikan malam ini ketika kita tahu sadar siapa kita di mata Tuhan, pastikan kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang handal, yang tidak pernah terkalahkan oleh masalah, yang tidak pernah takut dengan apapun bentuk tantangan yang sedang terjadi, karena kita sadar bahwa di setiap masalah kita tahu bahwa ada rencana Tuhan yang besar. Pastikan masalah jangan membuat saudara stres atau depresi, tapi masalah itu senyatanya Tuhan punya pesan supaya kita jadi man of God, supaya kita dibentuk jadi laskar Kristus yang handal. Jujur kalau kita nggak ada masalah hari-hari ini, maka kita nggak akan jadi man of God yang luar biasa. Kita nggak akan jadi laskar Kristus yang handal, yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi penjala manusia. Mungkin kita berpikir kan kalau Bu Eli bisa khotbah, mungkin saudara berpikir orang lain bisa worship leader, punya suara yang bagus, tapi bagaimana dengan kehidupan saya yang bukan siapa-siapa? Saudara percaya bahwa kehidupan kita ketika kita mau menjadi alatnya Kristus, maka hal yang utama bukan hebatnya saudara dalam pelayanan, berkhotbah, bernyanyi, atau saudara sumbang uang di gereja atau bangun gereja dan sebagainya, tapi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita mulai hari ini sebagai persembahan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat bagaimana ayatnya terlebih dahulu di Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Lihat ya, hari-hari ini kita lihat bagaimana mereka yang ditanam di bait Tuhan itu akan bertunas. Hari ini pastikan kita sebagai orang Kristen sejak lahir, kita ada di rumah Tuhan. Mungkin kita kalau hari Senin ya ada di persekutuan doa, Selasa doa pagi, Rabu doa malam, ya Kamis balik lagi ibadah komsel, Sabtu Minggu ada di gereja untuk pelayanan. Semua itu tidak salah. Kita ada di rumah di baitnya Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan malam ini, apakah dengan keberadaan kita sampai hari ini, dari Senin sampai Minggu, kita ini menghasilkan buah? Kita sudah bertunas enggak? Apakah kita jadi orang Kristen bertunas atau cuman bantat? Kita cuman jadi orang Kristen yang tidak menghasilkan apa-apa. Makanya ayat 15, apa yang dikatakan di Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pastikan malam ini kita semua sebagai anak Tuhan, tidak ada yang namanya sudah terlambat. Sekalipun saudara sudah kepala 4. Firman Tuhan berkata, orang yang bertunas
di dalam rumahnya Tuhan, di dalam kehidupan kita, di pelataran Allah, di ruang tunggunya Tuhan, itu tidak pernah dimakan oleh waktu. Mau usia sudah tua, firman Tuhan berkata, sampai masa tua pun engkau harus berbuah, jadi gemuk dan jadi segar. Makanya makin tua jangan sampai kita meninggalkan pelayanan. Hari ini dengan masalah yang begitu berat, jangan sampai kita meninggalkan pelayanan, kita berhenti untuk menyembah Tuhan, kita berhenti untuk berdoa, kita berhenti untuk merenungkan firman hanya karena masalah. Tapi firman Tuhan mau berkata malam ini, jadilah tunas-tunas kerajaan Allah yang sampai masa tuanya pun engkau tetap berbuah gemuk dan segar. Pastikan kalau kita bisa berbuah gemuk dan segar hari ini, kita semua harus menghasilkan buah-buah roh. Saudara harus jadi orang man of God-nya Tuhan, laskar Kristus yang handal, prajurit Kristus yang siap bertempur. Itu bukan berarti kita hari ini kalau sudah mulai usia tua, sudah mulai mengurangi jam doa, aktivitas untuk menyembah Tuhan. Enggak ada yang namanya ikut Tuhan itu dibatasi oleh usia. Walaupun sudah tua, target Tuhan hari ini tahun demi tahun, musim demi musim. Mungkin tahun depan kita masuki tahun 2025, sudah berapa bulan lagi? 2 bulan lagi tahun 2024 sudah berakhir. Pastikan sebelum tahun 2024 berakhir, kita mulai adakan evaluasi. Mulai tanya, mulai selidiki hidup kita. Selama ini, dari tahun ke tahun sampai tahun 2024, apakah kita sudah jadi orang Kristen yang bertunas benar-benar? Kita sudah bisa menghasilkan buah dan buahnya itu gemuk dan segar. Banyak orang ketika dihadapkan dengan banyak masalah, orang nggak bisa berbuah. Justru kita mulai loyo, kita mulai hari ini nggak menghasilkan apa-apa, kita bukannya gemuk dan segar, tapi kita kurus, kering, dan kerontang. Nah ini 3K, kurus, kering, kerontang. Tapi yang firman Tuhan mau, kita berbuah, gemuk, dan segar. Pastikan makanya wajah itu nggak boleh seperti kuda Nil. Di tengah masalah saudara nggak boleh mukanya lonjong-lonjong seperti kuda Nil yang muka stres, muka hutang, muka ditinggal suami, muka ditinggal istri, muka kehilangan rumah, wajah kehilangan pekerjaan ya dan sebagainya. Saudara nggak boleh dalam kehidupan ini kita ini menjadi orang benar yang hari ini kurus, kering, kerontang. Nggak boleh saudara. Sekalipun memang keuanganmu kering, rumah tanggamu kering, kesehatanmu hari ini lebih-lebih lagi sudah kurus, kering, kerontang Bu Eli. Rasanya Bu Eli hidup yang saya jalani hanya pahit. Tapi sekali lagi kita sebagai anak Tuhan gak boleh yang namanya kita kurus, kering, kerontang. Firman Tuhan mau di tengah badai masalah justru kita harus berbuah lebat. Gemuk makin gemuk, bukan gemuk fisik ya. Gemuk dalam arti kita ini menghasilkan buah. Hidup kita punya produktivitas sebagai prajurit Kristus yang handal, yang tahan badai. Hari ini bukan tanpa badai, tapi prajurit Kristus yang handal itu adalah yang tahan badai. Kita tidak akan pernah kelihatan letih lagi, tapi kita selalu segar, bawaannya kita sukacita, walaupun masalah banyak, hutangku besar, hari ini aku divonis kanker, dan sebagainya, kita tetap harus berbuah, gemuk, dan segar. Sampai masa tua, artinya Tuhan bilang gini, sampai masa tua, kalau aku berjanji mau menggendong engkau, mau menanggung hidupmu, sampai masa tua rambutmu pun, aku tetap mau menggendong engkau, mau menanggung engkau. Berarti hari ini tidak ada orang benar yang bertunas benar-benar itu hidupnya hanya kurus, kering, kerontang. Mikiri hutang, mikiri suami, mikiri istri, mikiri anak-anak, mikiri ini. Mulai hari ini kita belajar, yuk lihat
bagaimana 3 hal yang saya akan bahas di 1 Timotius 6 ayat 12. Kita baca sama-sama ya, supaya saudara tahu bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukan hanya sekedar berbuahnya dalam hal keuangan. Kita jujur, yang kita kejar hanya bertunas, berbuah gemuk dan segar di dalam segi keuangan. Makin sukses rumahnya, makin berbuah gemuk segar, supaya rumah 1 jadi rumah 10, pabrik 1 jadi pabrik 5, mobil 1 jadi rumah 5. Saudara dan saya hari ini kalau ikut Kristus itu jadi targetmu gemuk, segar, berbuah lebat hanya untuk urusan yang namanya rumah, harta, tahta, ya deposito, keuangan, maka kita adalah orang yang paling termalang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 9. Pastikan kalau hari ini Tuhan mau 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Pastikan orang benar, nggak mungkin. Orang mau bertunas itu identik kayak kita jadi pahlawan, bukan kaya secara materi, tapi kaya iman. Itu orang yang bertunas. Makanya bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar ya. Jadi ada iman yang salah. Selama ini kita bertanding dalam iman yang salah. Kelihatannya bertanding, kelihatannya melawan iblis, tapi imanmu tidak benar. Imanmu masih dikendalikan oleh fakta. Selama kita bertanding dalam pertandingan, tapi imannya harus benar. Kalau imannya cuma ditentukan oleh fakta, kita tidak dalam pertandingan iman yang benar, tapi iman yang salah. Dan rebutlah hidup yang kekal. Pastikan hari ini kita peduli dengan orang-orang sekitar kita. Saya bertemu dengan seorang ibu yang menceritakan, Bu, bagaimana ya Bu, kalau yang jinah kan suami, tapi kan saya ini kan tidak jinah. Ya kalau saya melepaskan suami yang berdosa kan yang jinah. Yang saya dan anak-anak biar selamat. Saya cuma bilang, Bu, target daripada Tuhan buat suaminya ibu, kalau ibu disuruh bertahan, bukan hanya teletabis aja loh Bu. Teletabis ibu mati ndak bawa cintanya suami. Ibu perlu pikir itu. Kalau targetnya cuma dipulihkan rumah tangga tanpa kejar keselamatan suami ibu, maka kalau meninggal suami ibu mau dibawa kemana? Tuhan menaruh kehidupan kita, yaitu merebut hidup yang kekal. Jangan izinkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di dekat kita direbut oleh iblis, dijala oleh iblis untuk masuk ke dalam jurang maut. Tapi hari ini yuk rebut hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pastikan jadi man of God. Kita tahu bagaimana area kita bertanding. Saudara bukan bertanding cepat lomba-lomba, cepat kaya, cepat sukses, cepat punya rumah baru, cepat punya pabrik. Itu semua hanya bonus. Tapi man of God, kita percaya, kita bertunas hari ini sampai di masa tua, di tengah badai. Pastikan masalah tidak menjadi penghalang saudara untuk makin bertunas. Justru banyak orang hari-hari ini masalah itu ada di depan saudara yang menghalangi saudara untuk bertunas. Saudara justru mulai mengurangi semua aktivitas saudara di dalam kegiatan rohani. Saudara mulai mengurangi membangun kerajaan Allah, mulai membangun hari-hari ini cuman kerajaan bisnis terus. Ketika kerajaan bisnisnya gagal, saudara tangkap ya. Waktu saya ngalami kerajaan rumah tangga saya yang tadinya berdiri teguh, bahagia, nyaman, kemudian hancur ya. Apakah Tuhan salah? Enggak. Ternyata Tuhan memberitahukan saya pada waktu itu malam saya berdoa. Tuhan bilang gini, Eli, enggak ada jalan lain. Kalau aku mau engkau membangun kerajaan Allah, harus kerajaan rumah tanggamu roboh. Harus. Supaya ketika kerajaan Allahmu berkurang, makin roboh,
engkau mulai fokus membangun kerajaan Allah. Saudara tidak bisa bilang gini, jadi orang-orang benar, aku mau bangun kerajaan rumah tanggaku tinggi-tinggi dan kerajaan Allahku tinggi-tinggi. Nggak bisa. Itu nggak bisa sejalan. Kalau prioritas kita hari ini kita mau bertunas dan membangun kerajaan Allah, maka kita harus siap bagaimana Tuhan akan merobohkan kerajaan harga dirimu yang selama ini menghalangi kerajaan Allah. Apa? Sombong. Selama ini saya ketika punya kerajaan rumah tangga saya yang bahagia, punya suami cinta, semuanya baik-baik. Apa yang saya lakukan? Saya nggak pernah bangun kerajaan Allah. Saya nggak pernah lagi membangun kerajaan bagaimana diri saya serupa Kristus. Saya harus pilih karakter Kristus. Sampai ketika rumah tangga saya ngalami masalah, Tuhan berbicara, aku harus merobohkan rumah tanggamu supaya engkau mulai fokus dengan kerajaan Allah. Selama engkau terus fokus dengan membangun kerajaan rumah tanggamu tinggi-tinggi, maka engkau sedang merobohkan kerajaan Allahmu. Ternyata benar. Waktu rumah tangga saya hancur, di situ saya mulai fokus membangun kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka tidak perlu takut. Janji Tuhan, waktu kita membangun kerajaan Allah, sekalipun kerajaan rumah tangga, kerajaan bisnis, keuanganmu harus roboh sesaat. Tapi nanti Tuhan akan pulihkan karena semuanya akan ditambah-tambahkan. Tidak ada orang yang bangun kerajaan Allah, nanti pada akhirnya semuanya dikurangkan. Justru nanti kalau kita fokus dengan kerajaan di dunia, maka semua yang ditambahkan saudara tidak akan nikmati. Makanya Tuhan bilang gini, Eli, sabar sesaat, sabar menderita sesaat. Aku harus merobohkan kerajaan rumah tanggamu yang selama ini engkau bangun dengan kekuatanmu. Nanti kalau engkau sudah bangun kerajaan Allah, maka kerajaan rumah tanggamu juga akan terbangun. Tapi bukan dengan kekuatanmu lagi, tapi dengan kekuatanku. Pasti hidupmu jauh lebih bahagia. Itu yang saya tangkap. Makanya siapa yang lagi bangun kerajaan bisnis tanpa kerajaan Allah, hati-hati. Ya, saudara yang cuman fokus hari ini, sudahlah. Kalau kerajaan bisnismu sudah mulai hancur, segera switch cepat. Supaya ini tidak tambah parah. Semakin saudara pegangi kerajaan bisnismu terus, rumah tanggamu dipegangi terus, uangmu terus dipikiri, dipertahankan terus, maka tidak akan lihat pengembalian semua yang ditambahkan. Tapi semakin saudara rela dan saudara mulai fokus jadi tunas kerajaan Allah, saudara mulai bangun kerajaan Allah, percayalah, hidup saudara dan saya akan melihat bagaimana hari-hari ini semua yang sedang ditambah-tambahkan itu sedang dalam perjalanan. Termasuk nanti anak cucu saudara juga akan menikmati berkat semua yang ditambahkan. Tidak pernah kerajaan Allah mengurangi apa yang ada di dalam hidup saudara. Selama kita berbicara fokus membangun kerajaan Allah, menjadi tunas kerajaan Allah, tidak akan pernah kerajaan Allah itu mengurang-ngurangkan semuanya. Justru hari ini ruginya sesaat, tapi semuanya ditambahkan itu akan selama-lamanya. Itu sebabnya 3 hal yang saya akan bahas bagaimana menjadi man of God. Yang pertama, siap menjadi pahlawan iman lebih dari pemenang. Itu yang ditamakan 1 Timotius, bertandinglah dalam pertandingan iman. Saudara dan saya hari ini kalau mau jadi tunas kerajaan Allah, saudara bukan bertanding, ayo kaya-kayaan. Tuhan, sering kali kalau kita lihat ya, khususnya banyak orang yang stres karena yang menjadi perbandingan orang-orang idolanya di sosmed ya, yang melihat bagaimana ya, saudara lihat orang berlomba-lomba menjadi kaya karena ada yang dibandingkan. Lihat kehidupan si A kaya, si B kaya, si C kaya, si D punya Ferrari, si D punya Lamborghini dan sebagainya, sehingga kalau saudara lihat kehidupan saudara sendiri, boro-boro Lamborghini Bu Eli, punya mobil Avanza aja sudah bersyukur. Kalau itu yang jadi perbandingan hidup saudara dan saya adalah orang yang paling malang. Hari ini berbahagialah orang yang bertunas dalam kerajaan Allah.
Itu sebabnya malam ini siap menjadi pahlawan iman. Yang kedua, siap menjadi saksi Kristus untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Yang ketiga, siap menjadi murid Kristus untuk memuridkan banyak orang. Bagaimana kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan merebut hidup kekal. Saudara tidak bisa egois. Saudara cuma berpikir pokoknya yang penting saya selamat, yang lainnya emangnya gua pikiran. Enggak. Semua hari-hari ini jadi beban buat kita semua. Kita semua punya beban atas jiwa-jiwa. Supaya kita tarik jiwa-jiwa hari ini dengan apa? Ketika kita hari ini menjadi saksinya Kristus, menyaksikan betapa hebatnya Tuhan sehingga orang yang terpuruk menjadi bangkit. Hari ini kita menjadi murid Kristus yang memuridkan banyak orang untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, bukan pengikut dunia, bukan pengikut iblis di mana mereka dibawa ke maut. Kita perlu hari ini mengevaluasi supaya kita mulai peduli. Suamimu yang selingkuh targetnya bukan hanya balik, itu bonus, tapi targetnya jangan jemu-jemu berdoa buat suami mertuamu yang galak. Hari ini anak-anakmu yang bermasalah untuk merebut mereka dari iblis, dari tangan iblis supaya mereka selamat. Itu sebabnya bagian kita hari ini 3 hal. Siap menjadi pahlawan iman, keluar lebih dari pemenang. Karena orang benar itu standarnya kaya secara iman. Waktu kita kaya secara iman, senyatanya kita adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Orang yang gak punya iman itu orang yang miskin di hadapan Tuhan. Pastikan kalau kita kaya di hadapan Tuhan, maka kita harus kaya iman. Saudara tidak bisa memperkuat lihat fakta, tapi orang yang memperkuat melihat Tuhan hari-hari ini adalah orang yang kaya. Orang yang akan menikmati semuanya ditambah-tambahkan ketika kita menjadi orang yang kaya iman. Bu Eli, walaupun tidak lihat bukti, tetaplah menjadi pahlawan iman. Yang kedua, jadi saksi Kristus. Kita hari-hari ini perlu menyaksikan. Saudara, tidak usah, makanya saya senang di Victory, tidak usah kalau kesaksian itu tunggu masalah saudara selesai. Karena masalah selesai itu tidak bisa buat Tuhan bangga. Justru kesaksian di tengah proses itu yang membuat Tuhan disenangkan. Kalau kita berkata gini, di tengah proses yang berat, saya memilih untuk percaya dan saya memilih untuk tetap sabar di dalam ruang tunggunya Tuhan. Saya tidak pernah marah karena saya tahu Tuhan saya hebat, masalah saya biasa-biasa. Senyatanya inilah kesaksian yang membawa hati Tuhan disenangkan. Kalau hari ini engkau kesaksian dari miskin menjadi kaya, tapi engkau tidak pernah punya iman, engkau tidak kaya dengan iman. Imanmu hanya dikendalikan oleh masalah, maka kita bukan menjadi orang yang kaya. Saksikan Kristus, muridkan banyak orang menjadi muridnya Kristus. Jangan sampai iblis yang menjala jiwa mereka sehingga menjadi muridnya iblis. Kalau kita punya beban suami, anak-anak semua, yuk jadi saksi Kristus, jadi murid Kristus di tengah keluarga supaya merebut mereka hari ini punya hidup yang kekal. Saudara tidak bisa hari ini egois, yang penting. Saudara bisa khotbah menasehati anak-anak. Kalau kita tidak jadi pelaku firman, saudara tidak pernah jadi saksi Kristus dan memuridkan mereka dengan keteladanan hidup, maka saudara hari ini tidak akan lihat hasilnya. Makanya 3 hal, yuk saya bahas satu persatu. Bagaimana siap menjadi pahlawan iman, keluar lebih dari pemenang, belajar dari seorang Abraham. Saudara dan saya pastikan jadi man of God. Hari ini jangan fokus dengan yang lain. Saya sering ngomong sama beberapa orang yang lagi ngalami kesulitan ekonomi. Saudara lagi pusing kan, mau investasi apa ya Bu? Ya, tadi saya sempat ditawari seseorang, mau ndak investasi bangun villa, ya, bangun villa dengan yang villanya bagus, belakangnya laut dan sebagainya. Saya jawab enggak, sudah, itu bukan panggilan saya. Oh, mungkin komisinya untungnya bisa segini. Saya bilang itu bukan panggilan panggilan saya bukan jala terus cuan ya. Saya hari-hari ini sudah dikasih Tuhan satu panggilan, yaitu menjadi penjala manusia. Artinya saya harus siap
dibentuk Tuhan jadi pahlawan iman, saya mau jadi saksi Kristus, dan saya mau jadi murid Kristus yang memuridkan banyak orang supaya semakin orang mengenal siapa Tuhan. Lihat Roma 4 ayat 18 sampai 22. Pastikan malam ini saudara tahu investasi apa yang paling menguntungkan hari-hari ini. Tidak ada lain. Investasi kafe juga sudah banyak, hotel banyak. Investasi apa lagi? Mau investasi apa ya? Mau buka depot, restoran, franchise makanan, semuanya sudah berbicara terlalu over. Bahkan uang itu sulit. Kalau saudara lihat ya di kota-kota, saya aja kalau jalan di mall itu juga punya merasa bahwa serem juga saudara. Lihat restoran ya yang agak mahal-mahal itu mulai sepi loh saudara. Lihat toko-toko yang branded juga mulai sepi. Semuanya drop semuanya. Kira-kira berarti apa? Daya beli orang itu sudah berkurang banyak. Saudara mau cari investasi apa yang hari ini bisa membuat untung, make money? Nggak ada. Saya cuma bilang hari ini yuk, kalau kepingin investasi jangan terburu-buru. Investasikan dulu waktumu, yaitu membangun kerajaan Allah. Maka janjinya investasi ini pasti menguntungkan. Loh kok bisa Bu Eli? Karena ketika kita investasi membangun kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Berarti tidak pernah rugi. Orang yang hari ini kelimpungan dengan usaha, saudara kepingin hari ini melihat semuanya ditambahkan, tidak ada lain. Belajarlah untuk berdiam diri dengan membangun kerajaan Allah, menjadi man of God, bertunas hari ini untuk membangun kerajaan Allah dengan membangun iman yang keluar lebih dari pemenang. Mulai saksikan Kristus di tengah-tengah keluargamu, di tengah proses. Orang nggak bisa menyaksikan kebesaran Kristus. Saya nggak bisa menyaksikan kebesaran Kristus kalau saya nggak diproses hancur-hancuran, kacau balau ya. Mungkin hancur-hancuran enggak, tapi kacau balau. Hidup yang benar-benar hari ini hidup di dalam satu keadaan yang sulit. Itu sebabnya saya nggak mungkin hari ini bisa menginvestasikan melihat kebesaran Tuhan kalau saya tidak mengalami keadaan yang sulit. Saya melihat kebesaran Tuhan, bisa menyaksikan how great is our God. Itu ketika lewati masa sulit, di mana ketika saya melewati api-api tidak menghanguskan. Itu hebatnya Tuhan. Melewati sungai-sungai tidak pernah menghanyutkan. Lewat air saya tidak pernah tenggelam. Itu hebatnya Tuhan. Dari mana kita bisa lihat kehebatan Tuhan? Waktu kita ditempa banyak masalah. Makanya Rasul Paulus berkata, walau duri dalam daging tidak diambil, disitulah senyatanya kuasa Tuhan sempurna. Nah kita lihat Roma dulu ya, kita belajar dari seorang Abraham bagaimana kaya iman. Saudara, waktu kita hari ini menginvestasikan membangun iman, kita sedang membangun kerajaan Allah. Makanya orang benar itu harus hidup oleh percayanya, tidak peduli. Jalani kesusahan dengan percaya, maka kita akan melihat investasi yang ditambah-tambahkan akan hari ini digenapi. Banyak orang jalani masa-masa sukar bukan dengan investasi iman. Saudara yang menginvestasikan iman tidak ada ruginya. Mungkin hari ini engkau beriman tidak terjadi sesuatu. Mungkin engkau berkata hari ini aku pasti dipulihkan, rumah tanggamu tambah parah. Saudara mungkin investasi iman aku sembuh malah parah. Investasi iman ngomong usahaku rame tambah suwep pipi Bu Eli. Itu namanya investasi iman. Investasi iman di dalam membangun kerajaan Allah, suatu kali semua yang saudara percayai bukan hanya berbuah 1 kali lipat, tapi 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, karena berbicara semuanya dilipat gandakan, tambahkan. Berapa kali lipat? Oh, itu kedaulatan Tuhan. Tapi dengan investasi iman, walaupun engkau percaya, belum melihat, terus investasikan iman. Karena kita ini bertunas di dalam membangun kerajaan Allah. Pastikan lihat kita baca Roma 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Orang benar
Abraham itu menantikan janji Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Tapi waktu dia menjalani kesusahan itu, Abraham itu menjalaninya dengan apa, saudara? Hanya berharap percaya, berharap percaya. Itu investasi iman. Orang berharap percaya sama Tuhan, tidak lihat fakta. Saudara tahu tip yang paling benar, jalani kesusahan sehari, cukup sehari, besok ada bentuk kesusahannya. Selain hanya berharap, setelah besok berharap tidak terjadi sesuatu, tidak boleh lihat fakta. Berharap percaya, lihat Tuhan, tidak boleh lihat fakta. Kalau saudara tunduk, maka saudara lihat fakta. Caranya gimana, Bu Eli? Setelah besok berharap, tambah parah, terus lihatlah ke atas. Berharap percaya, tidak boleh lihat fakta. Itu yang benar. Lihat Abraham, bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mungkin saudara bilang gini, boro-boro banyak. Hari ini adalah Tuhan, banyak ditambah-tambahkan gimana? Satu aja Tuhan. Satu aja Tuhan. Kali lipat sudah bersyukur loh Tuhan. Boro-boro Tuhan, banyak-banyak. Mungkin Abraham di posisi dia satu aja belum dipenuhi, ternyata masih ada janji yang Tuhan firmankan, nanti banyaknya keturunanmu. Mungkin kita berpikir, Tuhan banyaknya ditambah-tambahkan itu di mana Tuhan? Mungkin itu jadi pemikiran kita, tapi sekali lagi jangan pernah berhenti untuk investasi iman. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Pastikan kita hanya berharap percaya, berharap besok tambah sepi, ya tetaplah percaya. Itu investasi iman. Suatu kali semuanya akan dilipat-lipat gandakan. Yang 19 ayat sampai 20, bukan 22, sampai 20 aja ya. Yang berikutnya yuk kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang Abraham. Lihat ayat ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah tertutup. Sekalipun hari ini orang bilang gini, sudahlah susah, kamu loh sudah sangat lemah. Mungkin Abraham waktu ngomong, aku bakal punya anak, kata Tuhan aku percaya. Pokoknya aku berharap sama Tuhan, aku percaya suatu kali Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang sangat banyak. Mungkin orang sekitar Abraham bilang gini, Bram, jangan mimpi ya Bram, kamu ini sudah sangat lemah. Kamu sudah expired, kakek nenek, usia cepek. Ya, usiamu sudah 100, bahkan kamu sudah sangat tertutup, rahim Sarah itu tertutup. Mungkin itu suara sudah bilang gini, sudah tidak mungkin, sangat tertutup, kamu sudah sangat lemah, kamu sudah expired, nasi sudah jadi bubur, tidak mungkin. Tapi sekali lagi, kalau itu terjadi, jangan pernah lemah imanmu. Terus investasikan imanmu. Berharap percaya, itu terus lakukan. Walaupun engkau sudah sangat lemah, expired, dan engkau sudah sangat tertutup jalan yang terbuka. Pastikan kita bersama Tuhan, tidak usah bingung caranya Tuhan hari ini menambahkan investasi imanmu seperti apa, tapi yang pasti janji Tuhan akan digenapi. 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Pastikan hari ini 3 hal. Apa yang kita contoh dari Abraham? Yang pertama, tetap berharap dan percaya di saat tidak ada dasar untuk berharap. Yang kedua, tidak menjadi lemah sekalipun tidak ada bukti yang mendukung. Bukti baik tidak ada, sudah expired, nasi jadi bubur, apalagi sudah sangat lemah dan sudah sangat tertutup. Tapi jangan pernah berhenti menginvestasikan iman. Dan yang ketiga, tidak bimbang sedikit pun terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin.
Pastikan malam ini kita sebagai anak Tuhan yang bertunas dalam kerajaan Allah. Di 1 Timotius 6 ayat 12 yang mengajak kita semua, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi kalau Bu Eli, kalau imannya bimbang itu iman tidak benar. Iya. Kalau saya lemah berarti iman saya tidak benar ya Bu Eli. Tidak benar. Kalau saya putus pengharapan berarti iman saya juga tidak benar. Makanya hari ini tetap berharap dan percaya, tidak menjadi lemah dan tidak bimbang. 3 hal ini saudara harus hidupi. Saudara tidak bisa hidup hari-hari ini ketika keadaan sudah tertutup, sangat lemah, sudah expired ya, sudah mati haid, sudah kakek dan nenek. Saudara juga berhenti menginvestasikan iman. Kita semua tidak bisa seperti itu. Justru hari-hari ini yuk kita berlomba-lomba seperti Abraham, maka kita akan melihat semuanya ditambah-tambahkan. Makanya janji Tuhan sama Abraham, Tuhan berkata, lihat ya Abraham, engkau akan melihat bagaimana banyaknya nanti keturunanmu. Jangan lihat hari ini, tapi kita hari ini terus bangun iman, investasi iman, tidak pernah berhenti. Karena lihat apa yang Tuhan sediakan, banyaknya nanti hasil keturunanmu, keuanganmu, rumah tanggamu dipulihkan banyaknya karena semuanya ditambah-tambahkan. Semua berbicara banyak di depan karena kalau kita menginvestasikan iman, maka Tuhan akan menambah-nambahkan. Makanya investasi apa yang paling menguntungkan itu investasi kerajaan Allah. Salah satunya investasikan iman. Yang kedua, investasi jangan berharap kalau kita suka menceritakan kebesaran Tuhan, kita ini orang yang sok-sokan, enggak. Saudara, waktu kita jadi saksi Kristus, senyatanya hari ini melewati apa? Saudara jangan berpikir kalau saudara lagi diproses Tuhan habis-habisan, diproses Tuhan kacau balau, penderitaanmu puncak. Senyatanya ini investasi. Kok bisa Bu Eli kita lihat? Yang pertama, Yusuf itu menjadi saksi Kristus, ya, saksi Tuhan. Kenapa? Karena di balik rekaan yang jahat itu ada rekaan yang baik. Saudara percaya siapa yang lagi direkakan jahat sama pelakor, pebinor, ya, sama mertua, orang teman dekat. Saudara jangan marah. Justru lewat rekaan yang jahat, saudara sedang dimunculkan menjadi saksi Kristus untuk menyaksikan. Saya bisa menyaksikan hari ini di balik rekaan yang jahat dari seorang pelakor, ya. Disitulah rekaan Tuhan yang terjadi hari ini. Saya menyaksikan rekaan Tuhan yang baik justru digenapi pada saat saya direkakan yang jahat. Saudara jangan takut direkakan orang jahat. Jangan sakit hati kalau orang menyakiti hidupmu, pelakor menghancurkan rumah tanggamu. Senyatanya tangkap saudara sedang investasi kerajaan Allah. Di balik jahatnya pelakor, suamimu, mertuamu, teman baikmu yang merancangkan yang jahat, ternyata ada investasi kerajaan Allah di mana waktunya Tuhan melipat gandakan kebaikan. Ternyata kebaikannya dilipat-lipat. Karena hari ini Tuhan berkata, nak, kalau engkau direkakan yang jahat, jangan berhenti investasi yang baik. Tetap jadi saksi Kristus. Pastikan hari ini ketika engkau perlakukan yang jahat dan engkau tidak membalas, engkau sedang investasi kerajaan Allah, karena sebentar lagi yang baik sedang ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Itu realitanya. Yang kedua, Abraham menyaksikan kebesaran Tuhan. Saat dia percaya kepada Tuhan sekalipun mustahil. Hari ini kalau engkau menghadapi jalan tertutup, expire, sangat lemah, sangat tertutup, jangan marah sama Tuhan. Jangan lari dari prosesnya Tuhan. Pastikan kalau kita tetap berharap dan percaya sama Tuhan, di balik jalan yang tertutup, Tuhan kenapa orang lain ditolong, aku tidak ditolong?
Kenapa orang lain dapat jalan, aku malah tertutup jalannya? Kenapa Tuhan? Tidak adil. Mungkin itu jadi perenungan kita malam ini. Pastikan saudara dan saya malam ini justru ketika jalanmu sudah tertutup, ini waktunya, jangan pernah berhenti investasi untuk hari ini tetap percaya. Karena ketika kita menyaksikan bagaimana di tengah-tengah sulitnya hidup kita, ada sesuatu mujizat Tuhan terjadi. Itulah waktunya Tuhan akan menambah-nambahkan semua. Kesaksian kita akan menjadi kesaksian luar biasa. Mungkin kita akan menyaksikan gini, pada waktu aku tidak punya jalan, aku divonis dokter kanker stadium 4. Disitulah aku memilih tetap percaya. Ternyata aku disembuhkan dengan cara yang ajaib. Kita sedang menyaksikan Tuhan. Makanya jangan marah dengan siapapun yang menutup jalan hidupmu. Senyatanya hari ini Tuhan mau untuk menunjukkan kebesarannya lewat jalan yang akan dia buka. Melewati jalan laut, melewati jalan apapun, dia lagi buka dan kita menyaksikan. Hari ini siapa yang direkakan yang jahat, saudara sedang hari ini menginvestasikan bagaimana saudara akan menikmati kebaikan Tuhan lebih di depan. Saudara yang sedang hari ini mengalami jalan buntu, saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan akan melakukan banyak mujizat yang ditambah-tambahkan di depan secara luar biasa. Orang mengalami jalan buntu akan melihat mujizatnya nanti spektakuler. Itu pasti. Makanya jangan berhenti investasi untuk menyaksikan Kristus hari-hari ini. Tetap jadi saksi Kristus. Dengan apa? Tetap berespon benar. Tetap percaya, tetap berharap. Itu investasi semuanya, saudara. Ya, jangan sampai hari ini lari dari prosesnya Tuhan. Justru di tengah-tengah saudara direkakan yang jahat, jalan buntu. Terus bersaksi. Aku percaya. Pasti ada mujizat. Pasti direkakan yang baik. Yang ketiga, Paulus menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan pada saat di masa kelemahannya duri dalam daging tidak diambil. Mungkin kalau hari ini duri dalam dagingmu engkau sudah teriak-teriak bertahun-tahun tapi tidak diambil. Pastikan ini investasi. Nanti semuanya akan ditambah-tambahkan. Saudara akan melihat, menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang sempurna itu akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Pastikan hari ini yuk investasikan penderitaanmu, jangan marah. Rekaan yang jahat itu investasi. Hal yang sulit yang mana mungkin itu investasi. Duri dalam daging yang tidak sampai hari ini kau berteriak belum diambil. Pastikan saudara tetap hari ini sebagai investasi. Jangan marah sama Tuhan. Jangan keluar dari prosesnya Tuhan dengan mempercepat prosesnya Tuhan. Karena nanti kita tidak lihat semuanya akan ditambah-tambahkan. Ya, pastikan malam ini yuk, siapa yang tidak mau menikmati. Ternyata di balik rekaan pelakor sama suami yang selingkuh, saya menikmati rekaan baik yang dari Tuhan ditambah-tambahkan. Hari ini saya bisa melihat mujizat-mujizat yang ditambah-tambahkan. Saya bisa melihat kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup saya, di balik proses hidup saya yang ditambah-tambahkan. Dan itu terjadi buat kita menyaksikan kebesaran Tuhan. Yang terakhir, bagaimana menjadi murid Kristus yang memuridkan banyak orang. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Jujur, bagaimana kita bisa menimbulkan terang? Bagaimana kita bisa melihat, orang bisa melihat perbuatan baik dan memuliakan Tuhan? Lewat hidup kita. Saudara tidak bisa syukur-syukur hidup hari ini memuridkan banyak orang kalau saudara sendiri tidak hidup dalam terangnya Kristus. Saudara hidup tidak memuliakan nama Tuhan, boro-boro. Saudara mau memuridkan orang, saudara mau memuridkan suami sama anak-anak aja. Kalau kita tidak punya karakter Kristus, saudara tidak hidup dalam terang, saudara tidak hidup memuliakan Tuhan, tidak mungkin saudara bisa membawa orang untuk datang menjadi muridnya Kristus. Hari ini investasikan diri kita
terlebih dahulu sebelum Tuhan mengutus kita untuk memuridkan banyak orang. Saya dimuridkan Tuhan bertahun-tahun, baru saya bisa memuridkan jemaat-jemaat di PD Victory. Tanpa saya dimuridkan Tuhan terlebih dahulu, tidak mungkin saya bisa memuridkan banyak jiwa-jiwa di PD Victory. Kenapa saya bisa memuridkan banyak jiwa-jiwa di PD Victory? Karena saya sudah dimuridkan Tuhan terlebih dahulu, dan Tuhan melihat bagaimana hidup saya konsisten menginvestasikan waktu saya untuk dimuridkan dengan baik. Yang pertama kita lihat Roma 1 ayat 21 sampai 22. Setelah ini selesai ya. Setelah ini selesai pindah topik saudara. Roma 1 ayat 21 sampai 22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, lihat ya, kita mengenal Allah sejak Kristen, sejak lahir sudah kenal siapa Yesus. Yesus juru selamat, Yesus panjang sabar, Yesus rendah hati, Yesus lemah lembut. Yang jadi pertanyaannya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ini gawatnya. Banyak orang tidak bisa dijadikan murid, memuridkan banyak orang karena mereka cuma mengenalkan Yesus, tapi mereka tidak memuliakan Kristus dalam hidupnya. Mereka cuma bilang, ayo komsel yuk, ayo datang ke gerejaku, ke persekutuan doaku, kita dengar firman. Tapi kita tidak memuliakan Kristus di dalam perbuatan kita, maka itu semuanya akan omong kosong saudara. Berikutnya lihat, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Orang yang mau investasi dalam kerajaan Allah, perbuatannya harus memuliakan Allah. Mulutnya, perkataannya harus mengucap syukur. Saya baru ngerti, ternyata waktu saya berespon benar, mulut saya mengucap syukur. Di situ investasi kerajaan Allah ternyata. Lihat, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran kita tidak boleh sia-sia. Jangan-jangan negatif, jangan-jangan negatif, jangan-jangan terus curiga. Sekali lagi, kalau kita mau menginvestasikan hidup kita dengan pikiran kita, maka mulai hari ini pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Itu pikiran investasi kerajaan Allah. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Lihat ya, hati, investasikan hati. Saudara, jangan jadi gelap, jangan penuhi sampah sakit hati. 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jangan jadi murid Kristus yang bodoh, seolah-olah berhikmat, ngajak orang yuk komsel, CG, ngajak ke gereja, persekutuan doa, tapi kita tidak jadi murid Kristus yang pinter tapi bodoh. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga perbuatan kita memuliakan Tuhan, kita tidak bisa menjaga perkataan dengan bersyukur, kita tidak bisa jaga pikiran kita banyak pikiran yang sia-sia, kita tidak bisa menjaga perasaan hati kita untuk hati yang gelap, kita tidak bisa menjaganya. Makanya Tuhan berkata, kita ini jadi orang yang bodoh. Kelihatannya berhikmat, tapi senyatanya engkau bodoh. Pastikan kalau kita mau memuridkan banyak orang untuk datang menjadi pengikut Kristus, jadilah murid Kristus yang pintar. Jangan bodoh. Jaga perkataan memuliakan Allah, jaga perbuatan memuliakan Allah, jaga perkataan bersyukur, jaga pikiran jangan sia-sia, jaga hatimu jangan ada gelap di dalam hatimu atau sampah. Tuhan Yesus memberkati, waktunya berjalan terus, sudah mau habis. Pastikan malam ini yuk jadi murid Kristus yang handal, jadilah pahlawan iman ya, pahlawan iman seperti Abraham. Jangan lemah, jangan bimbang dengan janji Tuhan, terus berharap. Yang kedua, pastikan kita jadi apa saudara? Saksinya Kristus. Seperti Yusuf, Abraham, Paulus. Kita menginvestasikan hal-hal yang jahat, tidak apa-apa. Nanti menikmati kebaikan lebih, melihat mujizat yang banyak, melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Dan yang ketiga, investasikan perkataan, perbuatanmu, pikiranmu. Hari ini juga hatimu, supaya nanti kalau kita jadi murid Kristus yang bukan bodoh, pasti semuanya akan ditambah-tambahkan dan kita akan menjala banyak orang, memuridkan banyak orang. Selamat memuridkan banyak orang lewat perbuatanmu, perkataanmu, pikiranmu, hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa malam ini. Bapa, hambamu sudah selesai. Kami percaya anak-anakmu akan menjadi man of God yang handal, di mana investasi yang paling menguntungkan hanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan
Dan kami siap mau melakukannya mulai ke hari ini. Kami tidak mau menginvestasikan waktu kami untuk perkara sia-sia. Terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau melanjutkan live berikutnya. Biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.